Di tengah masyarakat Indonesia, Habib sering sekali dimaknai sebagai tokoh yang suci yang tidak boleh dikritik. Mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi otomatis benar dan suci dari kesalahan. Tidak sedikit dari masyarakat yang menjadikan mereka sebagai rujukan utama dalam agama tanpa menyaring ajarannya dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Disinilah letak persoalannya, teman-teman. Mengkritik bukan berarti membenci, apalagi mencaci. Kritikan adalah bentuk tanggung jawab ilmiah untuk menjaga kemurnian Islam dari penyimpangan. Apalagi jika itu dibungkus dengan nama besar dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mriyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Habib di Indonesia. Di Indonesia, istilah Habib merujuk kepada orang-orang yang diyakini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Umumnya teman-teman, mereka tergabung dalam komunitas Ba'alawi Hadramaut yang masuk ke Nusantara melalui Yaman. Mereka memiliki posisi terhormat di tengah masyarakat, teman-teman. Dipanggil dengan gelar khusus seperti Habib, Syahid, Syarif, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat awam yang memperlakukan mereka seperti tokoh yang sakral. Masalahnya di sini, teman-teman, bukan kepada nasab tetapi kepada ajaran. Banyak orang yang salah fokus. Mereka berpikir bahwa setiap kritik terhadap Habib adalah suatu kebencian terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekeliruan yang besar. Islam tidak membedakan antara keturunan dan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Jadi yang dikritik di sini adalah ajaran, teman-teman, bukan nasabnya. Contoh mudahnya ajakan untuk tawasul kepada orang mati, mengajarkan zikir berjamaah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membenarkan perayaan Maulid dengan dalil yang lemah, bahkan mempromosikan tarekat-tarekat sesat dan menanamkan keyakinan bahwa Habib punya karomah dan syafaat khusus di luar dalil. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk menilai sebuah kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan kepada keturunan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170 Allah menyebutkan, apakah apabila mereka mendapati nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk, mereka tetap mengikuti mereka. Lalu di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keistimewaan dalam hukum agama sekalipun kepada keluarganya sendiri. Saya aja digigit kobra, ya. Kobranya yang mati. Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Perlu untuk kita ketahui di antara penyimpangan-penyimpangan ajaran Habib di Indonesia. Itu seperti yang pertama, kultus terhadap Habib.
Masyarakat mencium tangan mereka seperti wali. Ada yang percaya Habib tahu isi hati seseorang. Bahkan ada yang meyakini bahwa Habib tidak terkena dosa seperti mana manusia biasa. Ini merupakan bentuk kesirikan ataupun gulu, yaitu berlebihan. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Yang kedua, menyebarkan amalan-amalan bid'ah seperti tahlilan, maulidan, ratiban, manakiban, lalu zikir-zikir yang tidak bersumber dari as-sunnah, membenarkan tawasul dan istighosa kepada wali yang sudah wafat. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu bersama beliau hingga beliau dapat mengantarkan kami ke hadirat-Mu dan hadirat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membungkus ideologi sufistik. Banyak dari mereka adalah penganut tarekat yang ekstrim seperti Qadiriyah, Rifa'iyah, Naqsabandiyah, dan sebagainya. Mereka mengajarkan fana, ittihad, dan ajaran tasawuf yang bertentangan dengan tauhid. Yang keempat, membentuk elitisme agama, mengklaim bahwa hanya zuriat Nabi yang layak menjadi imam, menjadi dai, menjadi mursyid, menganggap kritikan sebagai penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbul sebuah pertanyaan yang besar di sini, kenapa harus mengkritik Habib? Teman-teman, di sini akan kita kemukakan beberapa alasan. Di antaranya seperti yang pertama, karena kebenaran tidak mengenal nasab. Dalam Islam, siapapun boleh dan wajib dikritik jika menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk ulama, ustadz, bahkan zuriyahnya Nabi. Yang kedua, karena mereka berpengaruh besar. Banyak umat awam menganggap apapun yang keluar dari lisan Habib pasti itu benar. Jika tidak kita kritik, penyimpangan mereka akan dianggap sebagai bagian dari Islam. Yang ketiga, karena ajaran mereka menyesatkan umat. Banyak masyarakat justru jauh dari tauhid karena sibuk mengamalkan ajaran-ajaran bid'ah yang diwariskan oleh para habib. Jika ini dibiarkan teman-teman, maka generasi muda Islam akan tumbuh dalam kebodohan agama. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar Syiah Qain. Maka bagaimana sikap yang tepat dari permasalahan ini? Yang pertama, kritik dengan ilmu dan dalil. Kita tidak boleh mencaci maki, gunakan hujah dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua, pisahkan antara pribadi dan ajaran. Hormati mereka sebagai sesama muslim, tetapi luruskan ajarannya jika salah. Yang ketiga, edukasi umat. Ajarkan tauhid yang benar teman-teman. Berikan alternatif rujukan kepada para ulama al-sunnah yang lurus. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengkritik ajaran Habib yang menyimpang bukan berarti kita membenci Habib. Ini adalah bentuk cinta terhadap Rasulullah SAW dan keinginan untuk menjaga kemurnian ajarannya. Kita ingin agar Islam tetap bersih dari takhayul, bid'ah, dan kesirikan siapapun pelakunya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sebagaimana yang tertulis di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan sesungguhnya agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil di setiap generasi. Mereka akan menghilangkan penyimpangan orang-orang yang ekstrim.
kebohongan para pembuat batil, dan penafsiran yang keliru dari orang-orang bodoh. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.